Assalamualaikum. Balik lagi. Yang ketiga kita lanjutkan, yaitu tentang anggaran persediaan bahan baku. Jadi ketika kita mau menyusun anggaran biaya bahan baku, yang pertama kita harus menyusun dulu yang namanya anggaran kebutuhan bahan baku. Kemudian yang kedua adalah anggaran pembelian bahan baku, dan yang ketiga adalah anggaran persediaan bahan baku. Apa sih anggaran persediaan bahan baku? Anggaran persediaan bahan baku adalah anggaran yang bersih tentang perkiraan nilai persediaan. Jadi kita nanti akan memperkirakan nilai persediaan bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan di masa yang akan datang. Informasi yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran persediaan bahan baku, yang pertama adalah tentu saja kita harus tahu jenis bahan bakunya apa. Kayak di sebelumnya, video sebelumnya, bahan baku untuk membuat suatu barang ada dua jenis, A dan B, berarti anggaran persediaan bahan bakunya kita harus juga susun dua jenis bahan baku. Kemudian yang kedua adalah tentang kebijakan penilaian persediaan. Nah, metodenya bisa menggunakan LIFO, last in first out. Artinya apa? Artinya penilaian persediaan yang dipakai, bahan baku yang digunakan adalah yang masuk terakhir kali terlebih dahulu. Itu last in first out. Kemudian yang kedua ada FIFO, first in first out. Jadi yang pertama kali masuk adalah itu yang pertama kali digunakan bahan bakunya. Yang ketiga, kita bisa juga gunakan dengan metode average. Average itu artinya rata-rata. Kita merata-rata bahan baku yang awalnya masuk misalkan 1000, kemudian masuk lagi bahan bakunya 1500. Nah, menilai persediaannya itu rata-ratanya, berarti 1000 ditambah 1500 dibagi 2. Nah, itu kebijakan penilaian persediaan. Yang ketiga adalah jumlah persediaan bahan bakunya, baik itu persediaan awal maupun persediaan akhir. Berapa banyak itu tergantung kebijakan perusahaan. Dan yang ketiga adalah perkiraan harga perolehan bahan baku. Kita beli bahan bakunya harganya berapa. Nah, bentuknya seperti apa anggaran persediaan? Bentuknya seperti ini. Misalkan kita membuat periodenya triwulanan, ya berarti TW1, TW2 dan seterusnya. Di sini isinya adalah pertama persediaan awal bahan baku, kemudian pembelian bahan baku, berapa banyak yang digunakan, persediaan awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku, kemudian nanti dikurangi dengan berapa banyak yang digunakan, maka itu adalah persediaan akhir bahan baku. Ini adalah dalam bentuk unit dan ini harga bahan bakunya. Persediaan awal dan akhir bahan baku serta nilai pembeliannya itu berasal dari anggaran pembelian bahan baku yang kita sudah susun sebelumnya. Kemudian kolom ini yang digunakan itu adalah berasal dari anggaran kebutuhan bahan baku. Nah, contoh nih, harga perolehan bahan baku A. Ini kita mau membuat anggaran persediaan bahan baku untuk yang bahan baku A ya. Harga perolehannya untuk TW4 triwulan 4 periode sebelumnya sebesar 9.000. Triwulan 4 periode sebelumnya, berarti kalau kita mau buat periode sekarang itu adalah harga dari bahan baku A untuk periode TW1. Kemudian perusahaan menggunakan kebijakan FIFO, first in first out, berarti yang pertama kali masuk bahan bakunya itu yang kita pakai terlebih dahulu. Kemudian penggunaan metode FIFO berakibat pada penggunaan bahan baku dihitung dari persediaan awal terlebih dahulu, sisanya diambilkan dari pembelian bahan baku. Nah, kita coba langkah yang pertama, masukkan informasi persediaan awal dan pembelian. Nah, TW1 dong, kita masukkan dulu persediaan awalnya 2000, harganya 9.000. Bu, ini dapat dari mana 2.000 dan 9.000? Diperoleh dari anggaran pembelian bahan baku. Nah, nih persediaan awal. Contoh TW1 sebanyak 2.000. Nah, yang 9.000 diperoleh dari mana Bu harganya? Yang ini tadi
harga perolehan bahan baku A TW yang keempat di periode sebelumnya. Artinya kalau kita membuat periode sekarang itu akan menjadi harga untuk TW1 sebesar 9.000, sehingga nilainya nanti kita tinggal kalikan 2.000 dikali 9.000 di sini, masukkan. Oke, kemudian masukkan juga nilai pembeliannya. Nah, TW1 belinya 10.000, kemudian harganya juga 10.000. Dapat dari mana? Balik lagi di anggaran pembelian ini. Pembelian sebanyak 10.000, harganya adalah 10.000. Sampai di sini jelas ya? Nah, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah kita masukkan nilai yang digunakan. Tadi kita sudah ngisi di sini dulu. Kita isi yang digunakan. Nah, metodenya adalah FIFO, first in first out. Berarti yang pertama kali masuk, yang ini 2.000, itu yang pertama kali keluar, sehingga yang digunakan ini kita pakai 2.000 di sini. Karena ini yang pertama kali masuk, harganya 9.000, kita masukkan di sini 9.000. Kemudian kebutuhannya kan 10.000 nih. Sudah diambilkan 2.000 dari persediaan awal, berarti kan sisanya 8.000. 8.000 kita ambilkan dari pembelian ini. Masukkan 8.000, harganya 10.000. Sehingga persediaan akhirnya adalah tadi pembeliannya 10.000, kita sudah kurangi dengan 8.000 sehingga sisanya adalah 2.000, harganya adalah 10.000. Sampai di sini paham ya? Ini untuk TW1. Nah, untuk mengisi nilai di sini tinggal dikalikan saja. Oke. Langkah yang ketiga. Lakukan hal yang sama untuk TW-TW berikutnya. Nah, oke. Tadi TW1 persediaan akhirnya adalah sebanyak 2.000 unit, harganya 10.000. Sehingga persediaan akhir TW1 akan menjadi persediaan awal di TW2. Jadi ini 2.000 dan 10.000 kita copy paste saja dari TW1 persediaan akhirnya. Sudah. Kemudian masukkan nilai pembeliannya. Balik lagi kita cari di anggaran pembelian. Tadi 10.000, kemudian TW2 harganya adalah 11.000. Sudah. Kemudian di sini yang digunakan. Tadi kebutuhannya tetap 10.000 ya, TW2. Ambilkan dulu dari persediaan awal 2.000, harganya 10.000. Sisanya yang 8.000 kita ambilkan dari nilai pembelian ini, yang harganya 11.000, sehingga persediaan akhirnya adalah 2.000. Harganya, nilainya dari persediaan akhir itu adalah 11.000. Dan seterusnya untuk TW3 dan TW4. Oke, kita coba ya di Excel. Kita coba untuk TW3 dan TW4, triwulan 3 dan triwulan 4 ini sudah sebelumnya saya kerjakan gitu ya. Oke, saya hapus dulu. Ini ya, ini masih kosong. TW3 caranya sama seperti itu tadi. Persediaan awal kita ambilkan dari persediaan akhir di TW2. Nah, kita lihat tadi TW2, ini TW2 persediaan akhirnya kan 2.000 dan 11.000. Berarti untuk TW3 2.000, persediaan awalnya 2.000 dan 11.000, jadi nilainya 22.000. Kemudian pembeliannya 10.000 unit. Kemudian TW3 tadi TW3 belinya harganya 12.100. Jadi kita masukkan harganya 12.100. Kemudian digunakannya tetap kita pakai metode FIFO, first in first out. Kita ambilkan dulu di sini persediaan awalnya 2.000 yang harganya 11.000. Kemudian yang sisanya 8.000 tadi dengan harga 12.100. Nah, sehingga persediaan akhirnya sisa 2.000 kan yang harganya 12.100. Oke. Untuk TW4 sama caranya, ini tinggal dipindah saja, copy paste saja. Ini di copy, kemudian paste. Oke, sudah. Kemudian belinya
pembelian TW4 10.000 harganya 13.310 ya. Digunakannya sama, ini 2.000, yang ini 8.000, tapi harganya ngikut yang ini. Kita copy saja. Oke. Kemudian persediaan akhirnya adalah sisa 2.000 tapi harganya 13.310. Sudah selesai, itu anggaran persediaan. Kalau sudah selesai, kita akan bikin ringkasan atas anggaran persediaan yang sudah kita susun. Nah, ringkasannya gimana Bu? Ini bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah anggaran persediaan. Kita masukkan TW1, 2, 3, 4, masukkan nilai persediaan bahan baku A. Nih, persediaan awalnya 18 juta. Kita masukkan di sini 18 juta. Untuk TW2, persediaan awalnya 20 juta. Nah, ini 20 juta sama toh. TW3 22 juta, 22 juta, dan TW yang keempat 24 juta 200. Kemudian persediaan akhir di TW keempat kita ambilkan dari nilai ini 26 620. Oke, kita masukkan. Nah, ini adalah bentuk dari anggaran persediaan bahan baku. Bagaimana? Mudah bukan?